Butekluk adalah legenda gudeg Jogja. Lapak gudegnya, Gudeg Bromo di emperan Jalan Gejayan, Yogyakarta, sangatlah legendaris. Hanya buka tengah malam sampai subuh. Orang-orang rela begadang, bahkan mengantri hingga berjam-jam untuk mencicipi gudegnya yang pedas. Bromo. Neng, Apaan, Kang? ini orang pada ngantri semua, Neng. Antri? Ini ngantri. Ini ngantri sembako atau ngantri apa ya? Coba Kang, penasaran, Kang, Neng. 34 tahun sudah berjualan, usahanya tak cuma sekedar bertahan, namun juga berkembang. Butekluk kini punya gerai baru di kawasan Prambanan. Di balik pedas gudegnya dan kesuksesan yang kini diraihnya, ternyata ada kisah sedih. Apa itu? Berikut ceritanya. Bisa diceritain dulu gimana awalnya Ibu bikin Gudeg Bromo ini, Bu, sampai akhirnya jadi legenda kuliner di kota Jogja ini. Makanya ya dulu-dulunya itu ya mau makan susah, mau cari uang susah, ya kepegang saya jualan gudeg pelan-pelan dari awal itu. Dari sejak tahun 84 saya nasi gudeg itu hanya Rp150 nasi telur, sampai sekarang. Dulu itu hanya jualan telur, nasi gudeg itu telurnya hanya 5 atau 1, terus naik terus saja naik sampai sekarang. Saya sampai dulu itu menangis nggak bisa nyuplahke anak, sampai akhir untuk bisa nyepelai anak. Kalau resepnya sendiri dari mana Ibu dapat? Saya sendiri. Ya. Dari saya sendiri. Bagaimana bisa ketemu itu resepnya? Ya, hanya saya makan sayur gudeg gini kok enak. Kok kalau di Jogja kan kebanyakan gudeg itu manis. Saya terus membuat gudeg itu yang jangan manis-manis lah. Saya pakai yang agak sayurnya pedas. Terus sampai dikenal, sampai sekarang itu pedas terus, sampai dikenal gudegnya itu gudeg mercon. Tapi betulnya itu saya bukan buat gudeg mercon, saya gudeg pedas. Tapi ada yang bilang gudeg mercon. Kenapa buka dari jam 11 sampai subuh? Ya, kalau siang kan sudah banyak yang jual. Kalau siang udah banyak yang jual, terus saya jualnya sore karena nggak punya tempat. Saya tempatnya hanya ngindung di emper toko, itu di emper toko sama apa itu sedikit-sedikit dari jam 5 sore sampai malam. Terus yang punya rumah dikontrakke, terus saya nggak bisa jualan sore, terus saya jualan malam sampai jam 11 sampai pagi gitu. Nah, gimana itu bisa menjalaninya sampai 34 tahun tuh kok iso ya? Gimana kita mau kerja lain nggak bisa? Mau kerja lain nggak bisa, mau jualan siang nggak punya tempat. Ya gimana caranya? Ya tetap terpaksa jualan malam. Itu gimana ceritanya awalnya sampai disebut Ibu Tekluk gitu? Karena saya kalau jualin itu ngantuk sambil mak tekluk gitu, sampai ini apa namanya, piring itu mau jatuh, terus sampai diketawain pembeli. Nah, terus pembeli itu sampai bilang, oh ibu kok tekluk ya? Nah, terus dinamakan Gudeg Bromo Tekluk. Terus yang ngasih nama itu bukan saya, yang ngasih nama itu pembeli, anak-anak yang beli gitu. Namanya dinamakan Gudeg Bromo Tekluk. Sekarang nggak dinamakan anak busuk kecil, dinamakan Gudeg Bromo Tekluk busuk kecil. Tuh. Kalau sebutan nama Bromo itu asalnya? Asalnya dari rumah saya
Gang Bromo nomor 6A. Jadi dinamakan gudeg Bromo. Walaupun jualnya di Gejayan. Iya. Oh gitu. Bu, ini kan sudah 34 tahun. Iya. Pasti banyaklah orang yang datang. Yang paling berkesan sama ibu, tamu-tamu yang datang itu yang seperti apa? Ya, banyak lah, karena ya pengennya pokoknya orang-orang itu pokoknya tempatnya gudeg kok pedes, gudegnya pedes. Saya kalau gudeg beli gudeg di mana-mana itu manis, kalau di sana itu gudegnya kok pedes enak gitu. Tuh saya jadi doyan gudeg. Nah, dulu saya nggak doyan gudeg, tapi saya sekarang doyan gudeg karena makan tempat gudeg Bromo gudegku. Nah, sampai sekarang saya doyan gudeg. Ya. Itu kok bisa ngantrinya panjang begitu? Kenapa itu di Gejayan? Ya karena orang pembeli banyak, karena dia senang antri dan makan enak. Itu yang dicari antrinya atau gudegnya sih? Ya yang dicari gudegnya lah, sama kesenangan antrinya itu, mau menikmati antri lah. Ya. Karena jarang orang-orang kan biasanya pada bosan itu kalau ngantri kan. Tapi kan ngantri itu mengikuti kan, senang melihat anak-anak banyak, jadi seharusnya sama teman-teman nggak ketemu, di situ bisa ketemu. Ngantri sambil ngobrol ya? Iya, sambil ngobrol. Bromo. Ini orang kok pada ngantri semua, Neng? Antri? Ah, ini ngantri. Ini ngantri sembako atau ngantri apa ya? Ya Bu, tadi diceritakan Ibu jualan malam. Itu siapa aja yang awal-awal untuk jualan malam tuh Bu? Ya, saya sama suami saya. Terus Udah ya, saya sama suami saya. anak-anak gimana itu? Anak-anak Malam-malam masih ditinggal? kecil. Ya tak tidur kan di kolong meja jualan. Jadi pulangnya pagi? Pulangnya pagi. Ya. Terus kalau ngatur jadwal tidurnya jadinya gimana? Ya gimana kalau sesudah masak ya tidur. Kalau nanti selesai tidur bangun ya pas waktunya jualan ya jualan. Nah selama 34 tahun ini siapa saja yang biasanya rajin datang ke tempat Ibu? Ya banyak lah, kebanyakan Wisatawan ya? pelanggan itu banyak sekali. Ada yang dari luar Jawa, ada yang dari luar negeri juga ada. Bagaimana awalnya sampai akhirnya jadi nambah rame itu? Bagaimana awalnya itu? Ya awalnya itu ya pokoknya itu saya itu di situ ya sepi ya, terus ada orang dulu kan ada wartel itu orang kan mau telepon kan pakai wartel semua, terus kedatangan ke situ terus semua itu banyak kan makan di situ. Nah banyak makan di situ, terus ini banyak yang nunggu juga di situ, terus ya pokoknya makanlah di situ, terus terkenal sampai banyak orang beli sampai sekarang. Nah setelah 34 tahun di sana itu belum jadi hak milik juga ya? Belum. Terus gimana itu sampai akhirnya idenya bisa pindah ke tempat sini tuh gimana awal ceritanya? Nah, saya ya sedikit-sedikit kan punya tanah dari orang tua, terus saya jual, terus saya bisa nambahi sedikit-sedikit, tak belikan di sini, cari yang di pinggir jalan, terus saya buat ini, terus sampai saya jualan di sini. Ya. Apa yang menarik dari Prambanan ini kayaknya jadi kawasan wisata maju juga ini Bu? Iya, ini kan dekat Breksi juga, dekat Candi Bang juga, dekat Candi Ijo juga, dekat Jalan Wonosari, mau ke Baron, mau ke Parangtritis, mau ke mana-mana kan dekat. Nah, apa sih bedanya gudeg Bromo yang di sana dengan yang di sini? Apa pembedanya Bu? Bedanya itu hanya malam sama siang. Kalau di sana itu malam kan banyak kan ya orang makan yang keluar malam, anak-anak yang baru ujian, baru itu kan kepingin makan malam. Tapi kalau di sini kebanyakan hanya yang makan siang, makan sore itu sedikit lah. Tapi ya kebanyakan pelanggan banyak yang makan siang.
Tapi saya lihat di depan juga ada pembeda tambahan itu. Ibu Iya. juga bikin apa Batik. tempat oleh-oleh itu. Iya. Gimana tuh ceritanya sampai ada ide untuk begitu? Ya, ini untuk ini ada tempat parkir, nanti bisa untuk bis berhenti, untuk wisatawan berhenti, nanti kan bisa beli oleh-oleh, beli kaos, beli batik, beli apa-apa. Nanti saya bisa dua-duanya. Perutnya kenyang, Iya. pulang dapat oleh-oleh lagi. Iya. Ya. Nah, ya. Kalau baju kaos rata-rata berapaan tuh? Ada yang 25, ada yang 35, ada yang 40, kebanyakan rata-rata 35, 40. Kalau untuk batik Untuk batik rata-rata ya 65, 70, 60, ada apa resep ibu itu yang bikin ibu itu tahan banting lah, semangat terus tuh apa? semangat sama niat. Gimana itu? Ya niat mencarikan supaya anak itu senang. Gimana besok anak-anak itu biar senang, saya harus semangat untuk biar anak-anak itu jangan gimana ya, pokoknya besok biar anak-anak saya walaupun nggak kerja tapi makan lah. Biar senang lah anak-anak, ya harus kerja, semangatnya harus semangat kerja. Nah, soal manajemen bagaimana? Ibu belajar dari mana soal manajemen warung gitu? Ya saya ya sendiri, gimana caranya dulu saya itu ya sedikit cukup, banyak juga cukup. Jadi ya harus digunakan, kalau dulu tuh sedikit cukup, sekarang dapat banyak, ya harus diusahakan gimana caranya supaya sisa untuk nanti akhirnya. Berapa sudah pegawainya sekarang yang Kalau dulu itu hanya saya sama suami saya, kalau sampai sekarang saya itu hanya yang dari Jalan Gejayan sampai sama yang sini itu semua 7. saya lihat selain ada rumah makannya, ada tempat lesehannya, ada juga tempat oleh-olehnya. Apa rencana ibu ke depan lagi? Ya ke depan lagi kepingin lah ya, kepingin maju dan kepingin kelihatannya ini anak-anak mau melanjutkan ada untuk transit pariwisata. Apa itu maksudnya? Ya transit pariwisata itu ya untuk nanti mengembangkan ini anak-anak yang mau pariwisata ke sini, ini mau masuk sini. Mau bikin penginapan juga saya dengar. Ya itu nanti kalau ada uang. Pernah dikomplain sama pelanggan nggak, Bu? Kelihatannya enggak, Nggak belum pernah. Ya. Terima kasih bagi para pelanggan semua. Saya mengucapkan terima kasih datang ke Gudeg Jogja, Gudeg Bromo, Gudeg Lo. Mari silahkan. Saya sudah punya cabang di Gudeg Bromo, Gudeg Lo di wilayah Prambanan, Sleman, Ngayu, Jakarta. Di Jalan Opak Raya, Gangsiran Baru. Kalau di Prambanan ada suasananya baru, bagus, bisa melihat suasana pemandangan dekat sesawan, dekat mau melihat tebing bersih, mau lihat Candi Ijo, mau lihat ke Wonosari, atau mau jalan ke Wonosari bisa. Jadi lihat dari Gudeg Bromo pemandangannya luas.